Menari-nari kita terus menari meski hujan rintik turun. Halo semuanya, saya bersama Miguel dari kelas 12-1. Nah Kak, aku mau tanya nih Kak, yang pertama ada karya apa sih Kak yang dihasilkan dari pertunjukan ini? Kalau dari kelompok aku, sorry, ini project atau? Project P5. Project P5. Ya. Kalau untuk project P5 kelompok aku nanam toge hidroponik dari botol dan dari handuk. Oh ya. Lalu selanjutnya bagaimana sih Kak cara pembuatannya? Kalau dari kelompok aku itu ada 2 cara. Yang pertama itu pakai botol dan yang kedua itu pakai handuk. Nah kalau yang dari handuk itu, jadi kita pakai botol bekas gitu. Habis itu nanti dikasih kapas yang basah. Baru habis itu nanti ditaburin pakai biji kacang hijau. Habis itu yang kedua nanti handuk yang udah bekas tapi harus bersih. Nanti dibasahin juga pakai air. Habis itu baru ditaburin sama biji kacang hijau. Kayak gitu sih, sama aja sebenarnya kayak gitu. Oh ya Kak, terus manfaat dari pembuatan itu apa aja sih Kak? Manfaatnya lumayan banyak, tapi salah satunya kita bisa tahu kan kebersihannya karena kita yang bikin sendiri. Terus juga menurut aku lebih hemat juga karena kan biji kacang hijau kan lumayan banyak ya. Jadi kayak kita bisa nanam sendiri dan bisa kita buat konsumsi di rumah yang lebih sehat gitu. Oh ya Kak, nah selama pembuatan P5 ini tuh ada nggak sih cerita menarik atau hal positif yang bisa diambil? Untuk cerita menariknya banyak banget, tapi waktu itu sih pernah H-1 sebelum penilaian toge aku gak berhasil, jadinya kita harus ambil teknik lain kayak gitu. Terima kasih ya Kak waktunya, makasih Kak. Wabarakatuh. Nama saya Maulana Rafal Fatih dari kelompok 3. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk kakak kelas saya. Pak, namanya siapa? Nama saya Nanda Gusti dari kelas 12-2. Pertanyaan yang pertama, karya apa yang dihasilkan? Karya yang dihasilkan, saya menggunakan musik daerah seperti ampar-ampar pisang dan Sinagar Tulo. Pertanyaan kedua, bagaimana langkah pembuatannya? Langkah pembuatannya kita sekelas latihan, tidak ada jadwal, mungkin jadi sambil nyemat mungkin ada latihan 3 kali dalam seminggu gitu. Gitu terus. Apa manfaat dari hasil karya kakak? Manfaatnya ya kita jadi bisa melestarikan lagu-lagu daerah sama-sama satu kelas, terus kebangun chemistry satu kelas juga jadi makin kompak. Gitu aja sih manfaatnya. Nah, yang terakhir pertanyaan, ceritakan hal positif yang didapat selama proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Hal positifnya pendidikan profil Pancasila ini benar-benar benar-benar keren lah untuk buat sistem pendidikan zaman sekarang. Saya sebagai kelas 12 merasakan hasilnya gimana kita belajar kayak bikin project dalam setahun gitu. Pokoknya seru deh. Terima kasih Kak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami ada di kelas 12-3. 12-3 dengan Kak siapa? Kalau aku Kak Ale, saya Grace. Oke, jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan buat kakak berdua. Yang pertama, dari P5 ini karya apa aja sih yang kakak hasilin? Oke, contohnya ada di booth kita ya, di booth 12-3, yaitu untuk kelompok kami dari kelompok 2 kita membuat hidroponik tanaman. Jadi di sini cara kerjanya itu sebenarnya ini ada keranjang ya. Nah di atasnya itu ada air. Airnya terlihat karena kotor itu karena ada nutrisinya ya teman-teman. Nah, untuk penggunaan nutrisi itu kita menggunakannya 2:1 ya. Itu ada cairannya 2, ada warna merah dan warna putih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana langkah-langkah dalam membuatnya, Kak? Kalau langkah-langkahnya simpel dulu sih ya kan. Kita harus siapin bahan sama alatnya ya kan. Habis itu setelah itu kan kita ada baskom besar banget nih ya kan. Nah baskom ini kita isi air. Isi airnya tuh jangan terlalu banyak lah, pokoknya setengah. Habis itu ya kita taruh apa ini namanya Kak? Vitamin jaring-jaringnya, terus kita diletakin kain flanel di atasnya. Setelah kain flanelnya diletakin di atas, kita taburin tadi biji-biji dari sayur kangkungnya. Nah setelah itu ditaburin, tadi kan saya udah bilang ya campuran vitaminnya untuk kangkung itu 2:1. Nah setelah itu nanti kita nunggu lagi nih
untuk proses penggantian airnya itu bisa 1 bulan sekali, ataupun kita menyesuaikan aja kalau memang udah habis ataupun memang airnya sudah tidak berwarna lagi seperti ini, nah itu bisa kita ganti. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari hasil yang kakak udah buat ini, kira-kira apa manfaatnya sih kak buat kakak? Nah, mungkin manfaatnya buat kita yang udah tinggal di Jakarta ini ya kan, seperti yang kalian tahu Jakarta kan sempit ya, tidak ada pemukiman untuk memungkinkan kita untuk bercocok tanam ataupun menanam seperti ini ya teman-teman. Nah, ini bisa kita manfaatkan teman-teman kan, buat teman-teman yang mungkin pengen nih kayak punya sayuran di rumah tapi aduh bingung nggak ada lahannya. Nah, ini bisa jadi salah satu solusi dari kita buat teman-teman yang bingung dan pengen gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih kak. Coba kakak ceritain hal positif apa yang didapat selama kakak melakukan P5 ini. Tentunya yang pasti kita dapat ya dari tahun ke tahun itu komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik itu dalam suatu menjalankan proyek itu sangat penting ya teman-teman. Yang harus diingat dan harus kalian pahami, komunikasi itu paling penting. Terus kerjasama juga itu penting juga. Tapi bukan kerjasama, tapi sama-sama kerja. Nah gitu mungkin teman-teman. Oke, mungkin terima kasih buat kakaknya karena sudah mau menjawab wawancara kami. Kami ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke kelompok berikutnya. Bergandeng tangan Saya Rival dari kelompok 315 ingin mewawancarai. Namanya siapa bang? Nama gue saya. Ya langsung mulai aja ya bang. Nah jadi gue mau nanya nih bang. Yang pertama, karya apa sih bang yang lo hasilkan di P5 ini? Dari gue sendiri tuh, gue menghasilkan dua produk. Yang pertama itu sprayer elektrik sama satu lagi itu hidroponik. Hidroponik yang pakai kaleng bekas itu produk yang gue buat sama Kelompok lo buat sekarang? Iya. Nah, terus pertanyaan kedua, gimana sih langkah-langkah lo buat proyek yang lo bikin tadi? Kalau buat pembuatan produk sih nggak terlalu sulit karena itu memang barang-barangnya ada di rumah. Karena kan gue pakai sama kelompok gue tuh sepakat buat pakai barang-barang bekas gitu. Dari segi galon bekas, dari segi jerigen bekas yang buat sprayer dan juga kita pakai alat baru itu cuma sedikit doang. Berarti kebanyakan pakai barang-barang yang bekas gitu ya? Iya, lebih tepatnya gitu. Karena kita memanfaatkan barang sampah. Sampah kita memakai produk itu buat dipakai jadi produk baru. Oke, lanjut nih bang. Apa sih manfaat dari karya yang lo buat tadi itu? Kalau dari gue sendiri, dari hidup gue mungkin belajar untuk komponen karena kan dalam proyek kita kan ada buat tanaman. Nah selanjutnya itu kalau kita buat sprayer elektrik itu gue mencoba untuk sabar karena mungkin dari segi kelistrikan mungkin masih agak dari sedikit korslet gitu-gitu, dan juga benar itu bisa agak untuk menghadapi si segi kelistrikan dan sprayer gitu. Oke. Nah, dari semua yang lo udah bilang tadi, ada nggak sih hal positif yang lo dapat dari proyek P5 itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 310E, kami akan mewawancarai orang pertama yang akan kami wawancarai. Boleh perkenalkan diri? Halo semuanya, kenalin nama aku Kenji Prasetya, saya dari kelas 12.5. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Karya apa yang dihasilkan? Yang aku hasilkan sih banyak ya, karena dari P5 sendiri itu aku ikut informatika juga, jadi aku ngasihin 2 proyek sama perkusi gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana langkah-langkah membuatnya? Membuatnya cukup sulit ya, karena kalau
kalau misal kelompok itu susah banget buat diajakin menyatunya, tapi lama-lama juga bisa buat diajak kerja sama. Saya. Kita lanjut pertanyaan ketiga, apa manfaat dari hasil karya yang sudah abang buat? Hasil karyanya banyak sih. Kalau dari P5 aku bikin sistem monitor tumbuhan, jadi biar tahu kalau pengguna hidroponik suhunya sama kelembapan udaranya berapa. Sama kalau yang dari informatika itu aku tahu sistem door lock screen-nya, jadi aku pakai sistem kayak pintu hotel gitu, kuncinya pakai kartu. Berarti ini fitur-fitur baru yang ditemukan sama abang ya. Terakhir, tolong dong bang ceritain hal positif apa yang abang dapat selama proyek penguatan pelajar Pancasila ini. Banyak banget ya, apalagi ini P5 terakhir buat kelas 11. Pokoknya ini udah kenangan terindah banget. Berarti udah jadi paling memorable banget. Paling gitu. mewah udah. Oke. Paling top lah. Ya jadi sekian, terima kasih. Halo, aku Adila Azahra dari kelas 12-6. Karya apa yang dihasilkan? Kalau dari kelas aku menghasilkan tanaman hidroponik, pendingin teknologi AC buatan, sama penyedot sampah. Bagaimana membuatnya? Kalau dari kelompok aku kan buat teknologi AC buatan ya. Jadi pembuatannya gampang sih, kita hanya membutuhkan kontainer, kabel adaptor, kipas dan pipa, dan itu disambungin aja lalu dimasukin es batu dan itu langsung keluar anginnya. Apa manfaat dari hasil karya tersebut? Manfaatnya itu karena suasana kelas masih ada yang gerah, jadi membuat siswa belajar nggak nyaman. Jadi dengan adanya keadaan yang sejuk, siswa jadi nyaman belajar. Ceritakan hal positif yang didapatkan selama proyek kegiatan profil pelajaran Pancasila. Kalau positifnya itu karena kita jadi bersatu ya, kita jadi kerjasamanya jadi makin meningkat aja sih.